Tuhan, kami tidak mampu untuk mengerjakan amanat agung seorang diri. Kami butuh pimpinan Tuhan, kami butuh penyertaan Tuhan. Kami mau pada pagi hari ini Tuhan menjadi orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Dan kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang diutus untuk mengerjakan amanat agung Tuhan. Biarlah firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh terus belajar firman Tuhan. Karena kami tahu kami masih hidup sampai hari ini karena firman-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Tuhan berbicara kepada kami supaya kami tahu bahwa kami orang-orang berdosa yang sudah Tuhan panggil keluar, sudah Tuhan tebus. Dan sekarang Tuhan mau mengutus kami untuk mengerjakan amanat agung Tuhan yang begitu agung ini. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Tolong hamba-Mu yang lemah ini, tolong hamba-Mu yang hina ini, agar dapat menguraikan kebenaran firman-Mu sesuai apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Mic-nya menggelegar banget ya. Tanda-tanda mic-nya. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Baik, lihat kiri kanan, kasih senyum dulu. Puji Tuhan ya, kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Oktober. Dan saya melihat di depan ada hiasan 62. Saya menebak-nebak, mungkin ini usia gereja ya. Udah 62 tahun dan Tuhan terus pimpin sampai hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan ya. Bapak Ibu, khotbah kita hari ini temanya diubahkan dan diutus. Kira-kira 2 tahun yang lalu Bapak Ibu, ketika kami sedang melayani di sebuah wilayah di Jawa Timur, selesai mendoakan, ada satu orang percaya baru. Tiba-tiba Bapak Ibu, ketika saya mau menuju ke mobil dan kembali ke kota, tiba-tiba ada segerombolan orang yang berteriak, "Kamu misionaris ya? Kamu misionaris ya? Ngaku saja, kamu misionaris ya?" Dan Bapak Ibu, tentu kami sangat terkejut. Dan lebih terkejut lagi ketika beberapa di antara mereka itu memegang gergaji besi yang besar itu. Memang kami di tengah hutan, waktu itu saya melihat ada beberapa area yang dibersihkan ya, ditebang pohonnya. Ada 4 orang saya melihat dari jauh mereka memegang gergaji besi. Dan memang ketika kalau hari itu kami diserang, saya yakin kami sulit sekali untuk menghindar. Bapak Ibu, singkat cerita, kami diluputkan Tuhan dari kemarahan mereka. Tolong saya bisa dibantu. Namun Bapak Ibu, itu tidak membuat kami berhenti melayani di sana. Kami terus masuk dan melayani di sana. Dan tahun ini, tahun 2024, bulan Maret yang lalu, ada 2 jiwa yang Tuhan izinkan untuk menerima Yesus. Tempat di mana kami ditolak, tempat di mana kami dibenci. Namun 2 orang ini menjadi 2 orang yang kemudian percaya kepada Yesus dan dipermandikan. Dari 1 orang percaya di desa itu menjadi 2 orang. Dan tahun ini menjadi 4 orang. Bapak Ibu, orang-orang yang hidup dalam kegelapan dipanggil keluar oleh Tuhan kepada terang Yesus yang ajaib. Maka mereka itu Bapak Ibu sama seperti kita. Mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Mereka itu sama seperti kita adalah gereja Tuhan. Nah, terkait dengan pembahasan ini Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. 1 ayat saja dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Udah dapat? Pasti udah dapat ya, di depan sudah ada. 1 Petrus 2 ayat 9, karena cuma 1 ayat, mari sama-sama kita bacakan ya dengan suara yang keras. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu, ayat ini cuma satu dan sangat singkat, tetapi sebetulnya dalam satu ayat yang sangat singkat ini, Petrus berbicara begitu banyak hal soal gereja. Petrus mengingatkan, gereja itu sesungguhnya bukan gedungnya. Gereja itu bukan organisasinya. Gereja itu bukan denominasinya. Gereja itu bukan alirannya. Gereja yang sesungguhnya itu adalah orang-orangnya. Maka yang disebut gereja sebetulnya adalah Bapak Ibu. Yang disebut gereja sebetulnya adalah saya. Bapak Ibu, banyak orang Kristen kalau bicara tentang gereja, maka dia akan bicara gedungnya. Maka orang bisa menyebut ini gereja besar, ini gereja kecil. Karena apa? Karena diukur dari gedungnya. Tetapi itu bukan yang Petrus bahas di sini. Waktu Petrus berbicara tentang gereja dalam ayat ini, dia sesungguhnya berbicara tentang orang-orang percaya. Dan kalau kita perhatikan ayat ini Bapak Ibu, ayat ini dimulai dengan kata apa? Kata apa? Tetapi. Kalau ada kata tetapi dalam satu kalimat, berarti ada pembicaraan yang terjadi sebelumnya, betul? Kalau ada kata tetapi, biasanya dia muncul sebagai kontras terhadap apa yang dibicarakan sebelumnya. Maka apa yang dibicarakan sebelumnya, slide berikutnya Bapak Ibu, apa sih kontras yang sedang dibicarakan? Maka kita harus mundur dulu 2 ayat ya. Kita akan baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Ayat 8. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-7. Petrus bicara tentang mereka yang tidak percaya. Mereka yang tidak percaya itu mereka bukan gereja. Lalu ayat 8. Petrus berbicara juga tentang yang bukan gereja. Yaitu siapa? Yaitu mereka yang tidak taat pada firman. Nah, setelah Petrus berbicara soal yang bukan gereja, yaitu orang yang tidak percaya, yang tidak taat kepada firman, masuk ke ayat 9, Petrus mengkontraskan orang-orang yang bukan gereja ini dengan orang-orang percaya, yaitu gereja. Makanya Petrus menuliskan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Petrus mau bilang begini, di luar sana banyak orang yang tidak percaya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Di luar sana ada banyak orang yang tidak taat kepada firman, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Bapak Ibu, ini luar biasa. Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah secara khusus di antara orang-orang yang tidak percaya dan tidak taat kepada firman. Bapak dan Ibu dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan secara khusus. Amin. Ada amin. Bapak Ibu, ketika Petrus menuliskan surat 1 Petrus ini, dia menuliskan kepada jemaat yang ada di perantauan. Dan jemaat pada waktu itu sedang berada dalam penderitaan yang luar biasa karena kondisi iman mereka. Di tengah-tengah penderitaan itu, Petrus menguatkan iman mereka. Supaya apa? Supaya mereka jangan mundur karena kesulitan hidup. Supaya mereka jangan mundur karena penderitaan yang mereka alami. Maka Petrus mengingatkan mereka kembali tentang identitas mereka sebagai orang percaya. Bapak Ibu, identitas itu sangat penting bagi kita semua. Dan kebanyakan Bapak Ibu, kebanyakan, tidak semua. Tetapi kebanyakan kita memahami identitas kita itu berdasarkan pencapaian-pencapaian yang kita peroleh.
Maka ketika Bapak Ibu ditanya, siapakah aku? Siapakah Bapak itu? Siapakah Ibu itu? Maka jawabannya apa? Saya dokter ya, saya pengusaha, saya guru, saya tentara, saya dosen. Bapak Ibu, identitas kita seringkali dihubungkan dengan pekerjaan kita dan malah dihubungkan dengan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Saya punya ini, saya punya itu, itulah saya. Maka orang bisa menjadi sombong. Tetapi di sisi lain, sebagian orang akan berkata, saya ini bukan siapa-siapa. Dia pengusaha, saya bukan. Dia punya pabrik, saya enggak punya. Dia dokter, saya bukan. Dia punya ini, dia punya itu, saya enggak punya. Saya bukan siapa-siapa. Dan ini bisa membuat orang menjadi minder. Maka penting sekali Bapak Ibu sebagai orang Kristen kita harus memahami identitas kita. Kalau pagi ini saya tanya, siapa kita? Maka Bapak Ibu akan jawab apa? Siapa kita? Siapa kita? Kita adalah gereja Tuhan. Amin. Siapa jemaat GKKA Sidoarjo? Gereja Tuhan. Bapak Ibu, kata gereja dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Portugis sebetulnya ya. Kata igreja. Dan kata igreja itu diambil dari bahasa Yunani eklesia. Kalau Bapak Ibu perhatikan, eklesia itu berasal dari dua kata ya. Ada preposisi ek yang artinya keluar, kemudian ada kata kerja kaleo yang artinya dipanggil atau memanggil. Jadi gereja itu kita semua adalah orang yang dipanggil keluar. Pertanyaannya, keluar dari mana dan kemana? Kita dipanggil keluar dari gelap dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Kita adalah orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita punya identitas yang baru. Dan terkait identitas ini Bapak Ibu, Rasul Petrus mengingatkan kita dua hal yang penting. Sebagai orang-orang yang hidupnya diubahkan, Petrus mau ingatkan, dulu kamu, saya dan Bapak Ibu, kita dulu hidup di dalam kegelapan. Apa maksudnya kegelapan? Kegelapan bisa berarti ketidaktahuan. Orang yang tidak tahu kebenaran, itu orang yang gelap. Kegelapan bisa berarti kebodohan. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, itu adalah kegelapan. Kegelapan bisa berarti dosa, maut, kesalahan, kesengsaraan. Kegelapan itu bisa berarti hidup yang tanpa pengharapan. Petrus ingin mengingatkan kita semua bahwa kehidupan kamu dulu itu loh hidup di dalam kuasa dosa. Hidup dalam kuasa iblis, hidup dalam kuasa maut. Dengan kata lain, orang yang hidup dalam kegelapan adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tetapi Tuhan tidak mau kita terus hidup dalam kegelapan dan tanpa pengharapan. Tuhan mau kita berpindah dari kegelapan kepada terang. Apa itu terang? Apa itu terang? Terang itu bisa berarti kemurnian. Terang itu bisa berarti kebenaran. Terang itu bisa berarti sukacita. Terang itu bisa berarti ada pengharapan. Dan untuk pindah dari gelap kepada terang, kita tidak berdaya. Kita tidak mampu untuk keluar dari gelap kepada terang. Maka inisiatif supaya kita bisa keluar dari gelap dan masuk kepada terang bukan datang dari kita. Saya ulang. Inisiatif supaya kita bisa keluar dari gelap dan masuk kepada terang itu bukan datang dari kita, tetapi dari Tuhan yang sudah memilih kita. Maka dia tadi disebutkan apa? Yang telah memanggil kamu. Allah berinisiatif memanggil kita. Inilah panggilan yang mulia Bapak Ibu. Panggilan kepada semua orang yang hidup dalam kegelapan. Semua orang yang hidupnya tanpa harapan. Yang berputus asa. Tuhan panggil dengan panggilan yang mulia. Panggilan ini mau berkata begini. Bahwa hanya di dalam Yesus Kristus seseorang
akan punya kelegaan. Hanya di dalam Yesus Kristus seseorang akan punya pengharapan. Bapak Ibu, dengan kata lain, orang baru bisa disebut sebagai gereja kalau dia sudah percaya kepada Kristus. Seseorang baru bisa disebut sebagai gereja kalau dia sudah beriman kepada Kristus. Orang yang tidak percaya Kristus, tidak percaya Injil, dia bukan gereja. Dia bukan gereja, walaupun dia ada di dalam gedung gereja. Dia bukan gereja, walaupun dia aktivis gereja. Dia bukan gereja, walaupun dia pendeta penginjil. Dia bukan gereja, kalau dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Bapak Ibu, tidak ada jaminan orang yang ada dalam gedung gereja pasti gereja. Tidak ada jaminan orang yang ada dalam gedung gereja dia pasti orang percaya. Tidak ada jaminan. Kita bisa disebut sebagai keluar dari kegelapan kepada terang apabila kita sudah memastikan bahwa diri kita sudah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka pagi hari ini, sudahkah Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Ada amin? Bersyukur kalau sudah. Tetapi kalau belum, maka hari ini percayalah kepada Yesus. Buka hatimu untuk terima Yesus. Supaya apa? Supaya hidupmu diubahkan. Supaya engkau bisa keluar dari kegelapan dan masuk kepada terang. Supaya engkau layak disebut sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu, sebagai gereja Tuhan, Pak Petrus mengingatkan kita tentang identitas. Ada 4 yang disebutkan di sana. Yang pertama disebutkan adalah kita adalah bangsa yang terpilih. Kita semua adalah orang pilihan. Dan Petrus menggunakan referensi dari perjanjian lama. Bapak Ibu, kita akan lihat nanti ayat-ayatnya. Petrus pakai referensi itu untuk menjelaskan kepada jemaat bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Kalau dulu bangsa Israel yang terpilih, tetapi sekarang firman Tuhan berkata gereja kita semua adalah bangsa yang terpilih. Bukan lagi Israel secara keturunan. Bapak Ibu bangga enggak sih kalau dipilih Tuhan? Bangga ya? Bersyukur enggak sih kalau kita dipilih Tuhan? Jemaat dalam perantauan ketika itu dalam kondisi yang menderita, tetapi Petrus berkata jangan lupa identitasmu. Penderitaan hidupmu tidak meniadakan identitasmu. Engkau adalah orang-orang pilihan Allah. Dan itu adalah hak yang sangat istimewa. Kita semua ini punya hak yang sangat istimewa Bapak Ibu. Yang kedua dikatakan apa? Kamu adalah imamat yang rajani. Apa maksudnya? Petrus mau mengingatkan kita begini. Seorang imam itu, dia punya akses langsung kepada Tuhan. Seorang imam itu, dia punya akses langsung untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu ingat peristiwa ketika Yesus mati di salib? Apa yang terjadi dengan tirai bait Allah? Terbelah 2 ya. Bait Allah tirainya terbelah 2. Tidak ada lagi pemisahan antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Apa artinya buat kita? Kita adalah imamat rajani. Kita punya akses langsung kepada Tuhan. Kita diberikan otoritas mewakili dunia ini untuk datang kepada Tuhan. Kita diberikan otoritas bersama-sama dengan Tuhan memerintah. Luar biasa Bapak Ibu. Kita adalah imamat yang rajani. Kita mewakili dunia yang berdosa ini di hadapan Tuhan. Kita bawa mereka dalam syafaat kita. Supaya dunia yang berdosa ini mendengar berita Injil dan diselamatkan oleh Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu disebutkan apa? Bangsa yang kudus. Apa sih artinya kudus? Apa artinya kudus? Kudus kita dipisahkan, kita diasingkan, kita disendirikan, kita dikhususkan. Untuk sebuah tujuan yang khusus. Bapak Ibu semua orang, kita semua yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita dikhususkan untuk sebuah tujuan yang khusus. Apa tujuan khusus itu? Yaitu keterlibatan kita di dalam amanat agung. Bapak Ibu, saat ini kami punya 15 orang utusan Injil di berbagai suku-suku.
Saya yakin ketika mereka masih kecil Bapak Ibu, mereka mungkin tidak punya cita-cita untuk menjadi utusan Injil. Tetapi inilah bentuk ketaatan mereka terhadap visi atau tujuan Tuhan yang khusus dalam hidup mereka. Mungkin mayoritas kita tidak pergi jauh sebagai utusan Injil, tetapi kita juga diutus untuk pergi kepada mereka yang belum percaya, yang dekat dengan kita. Kita diutus untuk memberitakan Injil kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada kenalan kita. Kita dikhususkan untuk membawa berkat keselamatan itu dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, engkau juga adalah misionaris Tuhan. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Apa identitas kita? Umat kepunyaan Allah. Bapak dalam Keluaran 19 ayat 5, istilah umat kepunyaan Allah ini dipakai frase yang berbeda, yaitu harta kesayangan Tuhan. Bahwa orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, mereka itulah harta kesayangan Tuhan sendiri. Bapak Ibu pernah punya harta kesayangan? Saya yakin kita semua punya ya. Harta kesayangan anak saya perempuan adalah kucingnya. Kita pasti punya banyak harta kesayangan. Kalau kita punya harta itu pasti terus kita ingat, terus kita perhatikan, kita jaga mati-matian. Bayangkan kalau kita menjadi harta kesayangan Allah, maka kita terus ada dalam hati Allah. Amin. Kita terus diperhatikan Allah, kita terus dijaga Allah. Bapak Ibu, 4 identitas ini adalah hak kita sebagai orang percaya. Kita diubahkan hidupnya. Dan kita diberikan 4 identitas yang luar biasa ini. Tapi tahukah Bapak Ibu sebetulnya identitas ini milik siapa? Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Bapak Ibu akan menemukan bahwa identitas ini bukan punya orang Sidoarjo. Bukan punya orang Surabaya. Identitas ini adalah milik orang Israel. Tahu dari mana? Baca banyak ayat, tetapi saya cantumkan 2 ayat di sini. Yang pertama Keluaran 19 ayat 6 dikatakan apa? Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Israel adalah imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Ulangan 7 ayat 6 dan 7 berkata juga, Israel adalah umat yang kudus. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi apa? Untuk menjadi umat kesayangannya. Maka 4 sebutan tadi adalah milik Israel, bukan milik orang Indonesia, bukan milik kita. Israel adalah pemilik semua sebutan-sebutan itu. Israel adalah yang paling berharga, maka Yesus datang terutama untuk Israel. Tetapi ternyata mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka menyalibkan dia dan sampai hari ini sangat sedikit sekali orang Israel yang mau beriman kepada Yesus. Dan akhirnya Injil yang seharusnya untuk Israel dialihkan kepada bangsa-bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain termasuk bangsa Indonesia akhirnya percaya kepada Yesus. Maka seluruh sebutan untuk Israel tadi dipindahkan kepada orang percaya, orang Kristen, gereja Tuhan. Maka kita yang bukan apa-apa menjadi apa-apa di hadapan Tuhan karena iman kita kepada Kristus. Maka Bapak Ibu, walaupun kita bukan Israel secara keturunan. Ada di sini yang Israel secara keturunan? Ada? Gak ada? Walaupun kita bukan Israel secara keturunan, tapi kita lebih berharga di hadapan Allah daripada Israel yang tidak percaya. Bapak Ibu, saya percaya Israel tetap istimewa. Tetapi Israel tidak istimewa secara rohani. Saya percaya dia tetap istimewa secara historis, secara sejarah. Kita harus memahami ini. Supaya jangan ketika kita habis ziarah ke Israel, kita pulang ke Sidoarjo, kita merasa kita lebih rohani daripada orang lain. Jangan setelah kita pulang dari Israel, lalu kita berpandangan semua yang ada di Israel itu serba rohani. Bapak Ibu, ada seorang pasangan muda-mudi yang mau menikah. Yang wanita ngomong begini. Yang, panggilannya Yang ya. Yang, boleh nggak nanti kita menikah di Kana? Tahu ya Kana ya? Kana tempat Yesus
melakukan mujizat pertama di pesta pernikahan. Yang boleh nggak kita menikah di Kana? Lalu boleh nggak aku melahirkan di Bethlehem seperti Yesus? Saya ingin menikah di Kana, saya mau melahirkan di Bethlehem seperti Maria. Lalu pacarnya bilang begini, kita makan, kita minum saja masih berjuang. Masa kita mau menikah di Kana dan kamu mau melahirkan di Bethlehem? Begini saja. Setelah kita menikah di Kana, kamu melahirkan di Bethlehem, bawa saya ke Golgota biar sekalian saya disalibkan di sana. Supaya genap isi Alkitab. Bapak Ibu, saya mau katakan pagi hari ini, kita lebih istimewa secara rohani daripada Israel. Amin. Karena seluruh sebutan tadi yang istimewa itu dialihkan kepada kita yang hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan sebagai gereja Tuhan. Bapak Ibu, 4 identitas ini menjadi hak kita. Tapi jangan lupa, kalau ada hak berarti ada, kalau ada hak pasti ada kewajiban. Banyak orang Kristen, dia mau klaim haknya saja. Maka dengan bangga dia bilang, haleluya, puji Tuhan. Kita ini umat kepunyaan Allah, kita ini imamat yang rajani, kita ini bangsa yang kudus, kita ini umat kepunyaan Allah. Lalu banyak orang Kristen dia terlena dalam situasi ini. Jangan lupa, kita punya hak, kita pasti juga punya tanggung jawab atau kewajiban. Apa kewajiban kita? Saya ingin Bapak Ibu kembali mencermati ayat yang tadi kita baca. Mulai kata supaya. Setelah Petrus berbicara tentang identitas yang terkait dengan hak, kemudian ayat ini menghubungkan dengan kewajiban atau tanggung jawab, yaitu apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Inilah misi Allah bagi setiap orang yang sudah diubahkan hidupnya oleh berita Injil. Bapak Ibu, misi itu, kata misi itu berarti pengutusan. Hidup kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Tuhan berikan tujuan khusus, yaitu untuk mengutus kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Hidup kita diubahkan untuk diutus. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai utusan Kristus? Ada 2 hal. Yang pertama adalah engkau harus bersaksi melalui pemberitaan Injil. Dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan yang besar itu apa sih? Kalau kita mencermati dalam perjanjian lama, perbuatan-perbuatan besar Allah itu merujuk kepada pertolongan Allah kepada umatnya bangsa Israel. Kalau kita melihat di perjanjian baru Bapak Ibu, ketika Yesus lahir, ada pernyataan yang muncul dari nyanyian pujian Maria. Ketika Maria mengatakan dalam Lukas 1 ayat 49, yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Lalu muncul lagi dalam peristiwa Pentakosta. Ketika murid-murid berbicara dalam bahasa-bahasa mereka. Untuk apa? Kisah Para Rasul 2 ayat 11 mengatakan untuk memberitakan perbuatan besar dari Allah. Bapak Ibu, maka mujizat bahasa roh dalam Pentakosta itu sebetulnya isinya adalah memberitakan perbuatan besar dari Allah. Apa yang diberitakan yaitu berita Injil, berita kematian dan kebangkitan Kristus. Maka gereja, dia punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Gereja tidak hanya menunggu orang datang ke gereja, tetapi kita harus pergi untuk memberitakan Injil. Gereja harus memberkati di dalam, saya setuju. Tetapi juga gereja harus keluar untuk memberkati di luar. Itulah gereja yang hidup. Ada banyak gereja besar secara organisasi saat ini. Tetapi gereja lebih peduli dengan urusan internal. Banyak gereja lupa dengan tugas utamanya. Yaitu gereja harus memuliakan Tuhan lewat pemberitaan Injil. Injil harus diberitakan secara verbal dari mulut kita. Tentang apa? Tentang kematian dan kebangkitan Kristus yang sudah menyelesaikan hutang dosa kita. Bapak Ibu, Paulus menggambarkan perbuatan-perbuatan besar ini dengan bahasa yang berbeda dalam 1 Korintus
pasal 15 ayat 3 dan 4. Saya bacakan ya. Paulus ngomong begini, apa itu perbuatan besar? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Apa itu perbuatan besar? Apa itu hal yang sangat penting? Perbuatan yang besar itu dan hal yang sangat penting itu, yang lebih penting dari semua hal dalam hidup kita, bahwa Kristus Yesus dia sudah mati karena dosa-dosa kita, dan Kristus dia sudah bangkit dan menang atas maut. Supaya kita semua memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Artinya supaya kita semua memberitakan tentang Kristus yang mati dan bangkit bagi orang berdosa. Itulah inti berita Injil. Mengapa ini disebut perbuatan-perbuatan besar Allah? Mengapa ini disebut sebagai hal yang terpenting? Mengapa kematian Kristus adalah hal yang terpenting? Mengapa kebangkitan Kristus adalah hal yang terpenting? Jawabannya karena melalui kematian Kristus, melalui kebangkitan Kristus, dosa itu mendapatkan solusi. Maut itu dikalahkan. Dan kita semua dipanggil untuk memberitakan tentang perbuatan ini, Bapak Ibu. Kita dipanggil untuk memberitakan hal yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan oleh dunia, yang tidak akan mereka dapatkan dari tempat lain, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, engkau harus memberitakan Injil itu lewat pemberitaan verbal. Engkau harus ceritakan Injil itu lewat mulutmu. Yang kedua, engkau harus bersaksi lewat perbuatan. Bapak Ibu, gereja itu sekali lagi bukan organisasi. Gereja itu kita. Gereja itu saya dan saudara. Hidup kita harus memuliakan Tuhan. Maka di Matius 5:16 Tuhan Yesus ngomong begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kalau orang lihat perbuatanmu yang baik, mereka permuliakan Bapa di sorga. Kalau gereja hidup secara benar, mereka permuliakan Bapa di sorga. Kalau orang Kristen hidupnya lurus, mereka permuliakan Bapa di sorga. Seringkali gereja hidup mempermalukan Tuhan. Tetapi kalau kita hidup benar, kita mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan, dia pergi melayani di sebuah daerah di Bengkulu, Bapak Ibu. Di zaman dulu kalau Bapak Ibu tahu, kendaraan umum itu barang-barang kebanyakan ditaruh di atas ya. Kemudian diikat ya, mobil zaman dulu. Jadi semua koper taruh di atas. Nah tibalah dia di kampung yang pertama, orang-orang mulai turun, orang-orang mulai ambil tas kopernya. Tetapi hamba Tuhan ini dia khawatir, jangan-jangan kopernya nanti ikut ke bawah. Maka dia bilang sama kondekturnya, hati-hati, koper saya jangan sampai hilang. Lalu kondekturnya ngomong begini, jangan khawatir Pak, di kampung sini aman Pak. Nanti di kampung depan itu Pak, kampung Kristen Pak, kita harus ekstra hati-hati. Kenapa? Karena di sana banyak copet. Ini kisah nyata. Kalau gereja hidup begini, pasti mempermalukan Tuhan. Gereja harus hidup benar untuk mempermuliakan Tuhan. Orang Kristen harus hidup sedemikian rupa supaya mempermuliakan Tuhan. Gereja harus mempermuliakan Tuhan lewat pemberitaan dan lewat perbuatannya. Bayangkan kalau seluruh jemaat GKK Sidoarjo ini hidup seturut dengan firman, dampaknya akan sangat besar bagi lingkungan gereja ini. Bapak Ibu, ini tugas kita sebagai gereja Tuhan. Dan kalau kita mencermati ayat yang tadi kita baca Bapak Ibu, misi gereja ini dihubungkan dengan identitas. Maka dengarkan baik-baik, misi itu bukan aktivitas tetapi identitas. Saya ulang sekali lagi, misi itu bukan aktivitas tetapi identitas. Ngomong sama teman kiri kananmu saat ini, misi itu bukan aktivitas tapi identitas. Yang tidak ngomong dihukum. Ngomong sama kiri kanannya.
Misi itu bukan aktivitas, tetapi identitas. Gereja akan kehilangan identitasnya kalau gereja tidak bermisi. Gereja tanpa misi, dia akan kehilangan jati dirinya sebagai gereja. Apa sih aktivitas misi itu? Ada yang tahu? Berdoa misi, persembahan misi, khotbah misi, seminar misi, pelatihan misi. Itu aktivitas misi. Tetapi sekali lagi misi itu bukan sekedar aktivitas. Misi adalah identitas yang melekat dengan kita. Dan kalau misi itu identitas, maka misi itu adalah aku, bukan orang lain. Kalau aku gereja Tuhan, engkau gereja Tuhan, kita semua gereja Tuhan, maka misi itu berarti aku dan kamu harus terlibat dalam pekerjaan misi karena itu identitas kita. Bapak Ibu, kalau orang melihat misi sebagai aktivitas, maka dia akan mudah sekali berhenti dan jenuh pada satu titik. Orang yang melihat misi sebagai satu aktivitas, dia akan naik turun. Kalau ditarik dia ikut, kalau didorong dia maju, kalau nggak ditarik dia nggak jalan. Kalau nggak didorong dia nggak maju, karena dia melihat misi sebagai sebatas aktivitas. Bapak Ibu, saya mengatakan misi sebagai aktivitas akan memberatkan kita di gereja. Misi sebagai aktivitas akan memberikan kita beban yang berat. Karena kita tidak memahami ini adalah identitas kita. Bapak Ibu, kalau kita memahami misi sebagai identitas kita, apa yang akan terjadi? Maka saya dan Bapak Ibu sekalian akan menjalani misi dengan sukacita dari hati kita. Karena apa? Karena ini adalah ucapan syukur bahwa Tuhan sudah mengubah hidupku. Dia sudah panggil aku keluar dari kegelapan kepada terang. Aku sudah diselamatkan, maka aku punya tanggung jawab terhadap misi Allah. Karena misi itu identitas saya sebagai orang Kristen. Bapak Ibu, saya mau tutup dengan satu quote dari Karl Vathers namanya. Dia adalah seorang penulis, dia adalah seorang gembala dari Cornerstone Christian Fellowship di California. Dan di akhir pandemi yang lalu Bapak Ibu, ketika orang-orang sudah mulai kembali dalam pertemuan-pertemuan onsite, dia mengingatkan dengan tegas, stay out of the building. Tetaplah berada di luar. Dia mengatakan begini, kembali berkumpul di gedung gereja adalah penting. Tetapi demi umat Allah, demi komunitas orang percaya, demi Tuhan yang kita layani, pelayanan kita yang paling kuat harus tetap berada di luar gedung gereja kita. Karena apa? Karena disitulah kehidupan orang banyak diubahkan. Karena disitulah Kristus perlu disaksikan. Karena disitulah kita akan mendapatkan bahan bakar untuk terus mengobarkan api misi gereja Tuhan. Dan karena itulah Yesus memanggil kita. Stay out of the building. Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kita, identitas kita sebagai orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita diubahkan oleh Tuhan untuk diutus memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib lewat Injil yang kita diberitakan, lewat kehidupan dan perbuatan kita. Maka Bapak Ibu, mari kita hidup dalam keseimbangan ini. Jangan cuma pikirkan haknya saja. Tapi mari kita pikirkan tanggung jawab kita di hadapan Allah. Mari kerjakan dengan sungguh-sungguh. Maka kita akan menjadi gereja yang bersaksi. Menjadi gereja yang memberkati mereka yang dekat. Juga mereka yang jauh di sana. Sehingga nama Yesus disembah dan dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan tolong kami, agar firman yang kami dengar dapat kami jalankan dengan sukacita.
Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami boleh belajar mengasihi orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar kita. Biarlah kami dapat menyadari bahwa jika kami masih hidup sampai hari ini, tugas kami adalah untuk menyalurkan berita keselamatan itu kepada orang lain. Maka biarlah hidup kami yang sudah diubahkan oleh Tuhan sekarang dipakai Tuhan, diutus Tuhan untuk mengubahkan hidup orang lain. Tolong kami ya Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.